warahmatullahi wabarakatuh. It's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Siapa dari kalian yang sudah nonton film Black Panther, Wakanda Forever? Wakanda Forever! Nah, kalian tahu gak sih kalau dibandingkan film-film Marvel yang lainnya, Black Panther ini memiliki daya tarik sendiri. Karena yang biasa kita lihat di film-film Marvel itu kan biasanya berkulit putih, berlatar tempat di Amerika, dan juga didominasi oleh laki-laki. Nah, beda dengan Black Panther yang memiliki pahlawan atau hero yang berkulit gelap dan juga berlatar di Afrika, dan porsi pemeran perempuannya lebih banyak. Di film ini perempuan juga ikut andil ya sebagai pemimpin perang, petarung, ahli strategi, ahli teknologi, sampai tetua adat. Oke, biar kalian ingat lagi ya, aku ceritain dikit ya tentang pemeran perempuan di film Black Panther. Ada Okoye yang digambarkan sebagai pemimpin pasukan perempuan. Terus ada Nakia, mantan kekasih Black Panther, dan juga seorang mata-mata yang menjadi petarung. Dan di balik perkembangan teknologi yang ada di Wakanda, ada Shuri, adik dari Black Panther. Pokoknya banyak banget ya peran perempuan yang ada di film Black Panther. Sampai pada adegan penobatan raja, ada dua tetua adat perempuan ya, yaitu tetua dari suku tambang dan juga suku pedagang. Nah, alih-alih mengangkat isu penderitaan perempuan berkulit gelap yang selama ini menghiasi berita di kehidupan nyata, film Black Panther ini justru malah mempresentasikan perempuan sebagai orang-orang yang tangguh. Dan ternyata di dalam sejarah pun ada loh perempuan Afrika yang berani menaruh nyawa di medan perang, yaitu cerita tentang Ratu Amina dari dataran Nigeria yang membuktikan bahwa gak selamanya kalau perempuan itu menjadi pihak yang berlindung di balik laki-laki. Perempuan juga bisa sama kuatnya seperti laki-laki. Dan Ratu Amina ini juga membuktikan bahwa perempuan juga bisa pergi ke medan perang, bahkan menjadi seorang ratu prajurit pertama yang memerintah kerajaan Afrika selama lebih dari 30 tahun. Penasaran bagaimana ceritanya? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku yang lain. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih. Ratu Amina lahir pada pertengahan abad ke-16 atau sekitar tahun 1533 di Zazzau atau sekarang disebut Zaria di bagian utara Nigeria, yang lahir dari pasangan Raja Nikatau dan Ratu Bakwa Turunku yang merupakan seorang penguasa ke-22 dari kerajaan Zazzau. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia memiliki adik yang bernama Zaria dan Karama. Amina dikenal sebagai pejuang perempuan yang beragama Islam dan dijuluki Amina Yarbakwa Tasandra, yang berarti Amina, anak Nikatau, perempuan yang setara kemampuannya dengan laki-laki. Kehidupannya di kerajaan Zazzau sangat damai dan juga penuh kasih sayang. Keluarganya ini mendapatkan kekayaan dari hasil menjual barang-barang yang terbuat dari kulit. Mereka juga menjual kain, garam, logam, dan juga kuda. Pokoknya Amina ini emang berasal dari keluarga yang cukup terpandang ya teman-teman. Ya iyalah, dia juga berasal dari keluarga kerajaan ya, yang memang memiliki kekayaan yang cukup berlimpah. Pada usia yang masih muda, kakek Amina ini udah ngeliat kalau dia ini tuh punya jiwa pemimpin. Dan kakeknya ini tuh selalu ngajak Amina untuk datang ke pertemuan-pertemuan kenegaraan. Biar Amina ini dari kecil udah tahu ya pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Gak cuman itu, kakeknya juga sering banget ajak Amina untuk keliling pengadilan dan mengajarinya dalam masalah politik dan militer. Sejak remaja, Amina ini emang udah beda ya dari perempuan-perempuan lain di kerajaan. Kalau perempuan lain di kerajaan itu biasanya hobinya tuh menjahit, memasak, menari, menulis, pokoknya yang lembut-lembut, yang feminin gitu. Tapi Amina malah sebaliknya. Dia ini suka mengasah kemampuan perangnya dengan tentara-tentara Zazzau yang tentunya didominasi oleh laki-laki. Dia juga
juga semakin rajin belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya tentang dunia politik supaya menjadi bekal ketika dia beranjak dewasa dan menjadi pemimpin kelak. Ketekunannya dalam mengasah kemampuan perangnya ini benar-benar luar biasa ya teman-teman. Dia memiliki keterampilan militer yang sangat baik dan menjadi seorang prajurit kavaleri Zazau yang terkenal. Amina mengumpulkan banyak sekali penghargaan militer dan berhasil mendapatkan kehormatan dari militer Zazau. Dan pada usianya yang ke-16 tahun, ibunya Amina yaitu Ratu Bakwa Turunku naik tahta. Di bawah kepemimpinan ibunya ini, sebenarnya kerajaan Zazau cukup tentram ya Historita. Semuanya aman terkendali lah. Tapi si Amina ini ngerasa kayak, kok kerjaan gue gini-gini aja. Bagus sih, gak ada permasalahan apa-apa. Tapi kalau misalnya gue jadi ratu nanti, gue akan bikin kerajaan Zazau ini jadi lebih sejahtera lagi. Ya kira-kira gitu ya contohnya. Pokoknya intinya Amina ini berambisi banget untuk membuat kerajaannya lebih maju. Hal ini pun memang tertulis ya di salah satu buku karya James Pushkami yang berjudul The Glory of African Kings and Queens. Dan pada tahun 1566, Ratu Bakwa Turunku, ibunya Amina meninggal dunia. Sebelum tahta jatuh ke Amina, singgasana sempat diduduki terlebih dahulu oleh Karama, yaitu adik laki-laki Amina. Nah, Karama juga memiliki ketertarikan yang sama nih Historita sama Amina. Karama tertarik pada peperangan dan emang punya keinginan untuk memperluas kekuasaan Zazau hingga ke kota dan negara lain di kerajaan Hausa. Dan sejarah mencatat, dalam 2 tahun masa pemerintahan Karama, ada 4 perang yang terjadi dan Amina pun terlibat dalam 2 perang ini. Setelah 10 tahun memimpin, pada tahun 1576, Karama pun menyusul ibunya. Dia pun meninggal dunia dan tampuk kekuasaan jatuh kepada Amina. Sebelum Amina naik tahta, Zazau adalah satu negara bagian terbesar dari 7 negara bagian Hausa yang lainnya, yaitu Daura, Kano, Gobir, Katsina, Rano, dan Garun Gabas. Zazau juga merupakan negara penghasil utama budak yang akan dijual di pasar budak Kano dan Katsina oleh pedagang Arab. 3 bulan setelah penobatannya menjadi ratu, Amina memulai ekspedisi militer utamanya. Dia ini gencar banget ya memperluas daerah kekuasaan Zazau, karena dia berpikir dengan cara ini dia bisa menghilangkan semua hambatan yang menghalangi semua akses untuk memajukan kerajaannya. Apalagi kala itu warganya ini unggul dalam perdagangan kerajinan kulit, tenun, dan benda-benda logam. Namun karena Zazau ini terletak di persimpangan jalur perdagangan yang menghubungkan utara Afrika, bagian hutan di selatan dan sebelah barat Sudan, hal ini menjadi kendala oleh pihak-pihak yang ingin menguasai wilayah mereka. Dan Amina pun berusaha keras untuk menghilangkan semua hambatan yang menghalangi akses langsung ke pantai Atlantik yang merupakan elemen penting bagi perdagangan lokal. Pokoknya Amina ini tuh pengen make sure jalur perdagangan di kerajaannya itu benar-benar aman. Gak cuman itu ya, Amina juga memperkenalkan baju besi dan helm logam kepada para militer di Zazau, dan Amina jugalah orang yang membangun benteng di kota-kota. Bukan benteng biasa ya, tapi benteng ini merupakan pernyataan politik tentang kekayaan dan kekuasaan dan juga strategi militer Zazau. Benteng ini dikenal sebagai Ganuar Amina alias Tembok Amina. Dan Amina juga membangun beberapa camp militer di balik benteng tersebut, dan Ganuar Amina masih bisa ditemukan di Nigeria hingga saat ini. Terus nih ya Historita, karena Amina ini kan gencar banget ya dalam memperluas wilayah kekuasaannya, jadi ada pro dan kontra lah tentang masalah ini. Nah, kalau orang-orang yang pro atau orang-orang yang berpikiran positif itu ya, Amina ini tuh berperang untuk tujuan yang positif, yaitu dilakukan untuk orang-orang Hausa yang hanya ingin berdagang dan menjalankan transaksi jual belinya dengan aman tanpa gangguan dari para pemimpin wilayah lain seperti yang aku bilang sebelumnya. Dan yang kontranya, orang-orang tuh berpikir kalau Amina ini ingin mengeksploitasi wilayah lain. Karena setiap wilayah yang dikalahkan oleh Amina, seperti Nupe di selatan Zazau dan Kuara Rafa di utara Zazau, diwajibkan membayar upeti atau pajak kepadanya atau bersatu dengan Zazau. Tapi ya, kalau menang perang kan emang gitu ya. Yang menang perang itu biasanya yang nentuin apakah wilayah yang ditaklukkan itu bayar pajak atau diambil alih. Ya, tapi gitulah ya, namanya juga pro dan kontra. Orang-orang kan pasti ada yang berpikir yang positif, ada juga yang berpikirnya negatif. Tapi akhirnya penguasa dari Nupe tetap memberikan upeti atau pajak ya. Dia memberikan Amina 40 budak laki-laki dan 10.000 biji kola.
Oke, setelah 30 tahun memimpin, Aminah pun meninggal dunia. Penyebab kematian Aminah pun tidak bisa diketahui secara pasti ya. Namun para ilmuwan muslim pada abad ke-19 mengatakan bahwa Aminah meninggal di sebuah tempat bernama At-Tagar atau yang saat ini bernama Idah. Karena pada saat itu Aminah telah memperluas wilayah Zazau di selatan. Sosok Aminah seorang ratu yang sangat pemberani dan juga bisa menaklukkan banyak wilayah di Nigeria, membuat warga setempat banyak yang mengabadikan nama Aminah ini menjadi nama-nama di institusi pendidikan di sana. Bahkan Aminah pun dibuatkan sebuah patung yang memegang tombak dan juga menunggangi seekor kuda yang ada di depan National Arts Theatre Lagos, Nigeria. Dan kisah Aminah pun menjadi inspirasi serial TV yang terkenal pada tahun 1990-an. Judulnya Senna, The Warrior Princess. Nah, itu dia cerita tentang seorang ratu Afrika Muslim yang pertama yang berhasil memimpin Afrika selama 30 tahun. Such an inspiration dan juga benar-benar memotivasi para perempuan banget ya teman-teman, bahwa kita itu tidak harus berlindung di balik laki-laki. Kita itu bisa sama kuatnya dengan mereka. Jadi kalau misalnya kalian itu ditinggal sama pacar kalian jangan sedih, harus kuat. Kok larinya malah ke situ ya, nggak nyambung ya. Tapi intinya itu dia cerita tentang seorang ratu yang sangat berani, piawai dalam memimpin, dan ternyata seorang muslimah juga. Semoga bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah nih, atau kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, ntar aus coba komen atau koreksi aja di bawah. I love you all so much. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram @rita.numbaliza. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.